people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I state, I'm a pretty boss with almost your brain waves. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas Honda Beat Street dan Beat Sporty. Jadi buat kalian yang lagi inden Beat Sporty, baik CBS, CBS ISS maupun Deluxe, tidak sabar menunggu estimasi waktu indennya yang cukup lumayan lama. Jadi untuk Beat Sporty sendiri di bulan Juni 2022 estimasi waktu indennya 2 sampai dengan 3 bulan kawan-kawan. Kalian bisa bayangkan nunggu motor baru bisa sampai 3 bulan, bahkan beberapa kasus di luar area Jabodetabek itu lebih dari 3 bulan. Nah, sedangkan untuk Beat Street ini hampir setiap hari turun. Andaikan inden pun tidak terlalu lama. Memang agak sedikit aneh sih ya. Untuk Beat Sporty-nya indennya lama, sedangkan Beat Street-nya hampir setiap hari turun kawan-kawan. Nah, untuk harganya yang di depan saya ini adalah Beat CBS ISS Matte Blue dibanderol di 18.825.000, sedangkan Beat Street-nya di 18.850.000. Selisihnya hanya 25.000 kawan-kawan. Jadi buat kalian yang lagi inden Beat Sporty nggak sabar, mungkin bisa beralih ke Beat Street. Itu solusinya sih kalau kepingin cepet ya indennya. Andaikan kalian sudah butuh motor banget, nggak sabar nunggu Beat Sporty, kalau pingin cepetnya ya bisa beralih ke Beat Street. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa perbedaannya nih. Barangkali ada kalian yang nggak sabar kan ya nunggu Beat Sporty, terus berencana pingin ke Beat Street aja yang cepet. Nah, di sini saya akan tunjukkan beberapa perbedaan antara Honda Beat Sporty, khususnya CBS ISS yang di depan saya ini matte blue, dan Beat Street warna hitam. Oke, langsung saja kita bahas beberapa perbedaannya. Jadi kawan-kawan, perbedaan yang paling signifikan jika kita melihat dari bagian depan seperti ini, tentunya kalian sudah tahu perbedaannya di mana, yaitu di bagian stangnya. Jadi Beat Sporty ini CBS, CBS ISS dan Deluxe itu menggunakan stang yang dibalut dengan cover atau terdapat batok kepala di bagian stangnya dengan desain yang serba runcing atau lancip seperti ini. Sedangkan si Beat Street dia menggunakan stang telanjang atau naked. Jadi memang kesannya ini lebih ke macho menurut saya sih. Ini Beat Motormatic tapi kesannya lebih ke laki atau macho ya, dengan stang yang telanjang seperti ini. Namun untuk selera orang biasanya beda-beda kawan-kawan. Ada beberapa yang suka stang naked seperti ini, namun ada juga yang tidak suka. Karena banyak yang beranggapan stang seperti ini terlihat trondol ya, jadi kosong sekali di bagian stangnya, tidak ada balutan cover. Jadi memang Beat sendiri antara street dan sporty menurut saya yang paling signifikan dilihat dari fisiknya ya hanya beda di bagian stang. Walaupun ada beberapa perbedaan lagi nanti kita akan bahas. Jadi kita ke stang terlebih dahulu. Jadi untuk stangnya, si street ini dia lebih panjang kawan-kawan. Stangnya lebih panjang, tentunya lebih nyaman sebenarnya untuk posisi ridingnya jika dibandingkan dengan Beat Sporty. Namun tampilannya ya memang seperti ini. Menggunakan stang panjang, dia modelnya melengkung. Jadi dia naik ke atas panjang, tentunya nyaman ya. Kemudian di bagian speedometernya ini beda antara Beat Street dengan Beat Sporty. Nah, sekarang logikanya seperti ini kawan-kawan. Jadi untuk Beat Street dan Beat Sporty ini kan dari segi partnya atau spare partnya 11-12 dan pastinya kemungkinan sama. Tapi anehnya untuk Beat Street hampir setiap hari turun, Beat Sporty-nya inden 3 bulan. Padahal jika kita melihat itu hanya beda di stang dan speedometernya. Nah, apakah karena si speedometer Beat Sporty langka atau tidak ada pengiriman dari vendor? Itulah kenapa yang tersedia mungkin hanya speedometer Beat Street dan stang Beat Street. Jadi semua masih menjadi misteri. Saya juga kurang tahu alasannya kenapa. Yang jelas memang speedometernya ini berbeda kawan-kawan. Untuk Beat Street sendiri dia full digital. Ini dia dengan desain yang kotak memanjang. Walaupun digitalnya ini digital polosan ya, sama sekali tidak ada menu yang bisa diubah. Jadi modelnya kotak memanjang seperti ini, simple yang jelas, namun full digital. Nah ini dia. Kemudian untuk stangnya jadi terdapat
racer juga dan bracketnya di bagian bawah. Jadi memang kesannya keren sih, laki banget ya. Sedangkan untuk Beat Sporty, nah kita akan lihat bagian speedometernya. Speedometernya untuk Beat Sporty sendiri dia paduan antara analog dengan digital. Nah ini dia, di bagian kecepatan analog, di bagian odo dan bahan bakarnya digital. Kemudian di bagian atasnya terdapat beberapa menu menggunakan digital juga. Nah sekarang kan perbedaannya di speedometer nih, di bagian stang. Apakah mungkin si speedometernya atau panel meternya Honda Beat Sporty yang memang tidak ada sehingga produksinya tersendat, sedangkan di Beat Street speedometernya ada? Apakah mungkin seperti itu? Kawan-kawan mungkin bisa bantu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jadi memang masih menjadi misteri kenapa si Beat Street ini indennya lebih cepat, padahal speedometernya doang nih yang beda nih. Kemudian untuk beberapa tombol yang ada di bagian stang, ini ada beberapa perbedaan. Tidak beberapa, tapi hanya ada satu perbedaan. Jadi di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson dan sen. Nah di sebelah kanan ada starter dan ISS, karena ini yang versi ISS. Nah untuk fitur ISS sendiri hanya ada di versi ISS dan Deluxe. Untuk versi CBS nya tidak ada. Nah jika kita lihat di Honda Beat Street ini tidak tersedia ISS kawan-kawan. Nah ini dia. Jadi buat kalian yang mau beralih ke Beat Street, kalian harus siap kenyataan bahwasannya Honda Beat Street tidak tersedia ISS. Jadi harganya setara dengan Beat CBS ISS 18 jutaan, namun dari segi fitur ini lebih minim. Ini dia. Jadi tidak terdapat ISS, sisanya lebihnya sama semua. Starter, lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson dan sen. Jadi tidak ada ISS di Beat Street. Itu perbedaannya kawan-kawan. Selain di bagian stang dan speedometer. Kemudian ada satu lagi yang berbeda juga. Jadi untuk Beat Street sendiri dia mempunyai dua rak. Ini dia, kanan dan kiri dengan posisi yang terbuka. Ukurannya juga kurang lebih hampir-hampir sama. Keamanannya sudah jelas, kunci kontak manual, belum smart key, dan belum terdapat alarm. Jadi keamanannya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Di sebelah kanan ada seat opener. Ini dia, yang akan memudahkan kita membuka jok. Kemudian di Beat CBS ISS, nah ini dia, raknya hanya satu kawan-kawan, di sisi sebelah kiri, karena di sebelah kanan digunakan untuk power charging atau power outlet. Nah ini dia, dengan harga yang 11-12 cuma beda 25.000, di Beat Street tidak ada power charging, sedangkan di Beat CBS ISS itu tersedia. Nah power charging ini tersedia di Beat Sporty khususnya versi CBS ISS dan Deluxe, tapi untuk versi standarnya atau versi terendah itu tidak tersedia power charging. Nah jadi buat kalian yang mungkin lagi inden Beat CBS ISS atau Deluxe dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh dengan Beat Street, kalian berencana mungkin beralih ke Beat Street, kalian harus siap menerima kenyataan bahwa Beat Street tidak ada power charging. Itu sih. Jadi beberapa perbedaannya. Yang pertama, tidak ada ISS fiturnya, kemudian tidak ada power charging di Beat Street. Keamanannya sama, kunci kontak manual, tidak ada perbedaan. Itu sih kawan-kawan. Jadi dengan harga yang 11-12 ternyata dari segi fitur si Beat Street ini ketinggalan banyak ya jika dibandingkan dengan Beat CBS ISS. Itu sih kawan-kawan. Kemudian untuk bagian step floor, dek depan, dek belakang sama. Nah, keunggulan dari Honda Beat Street, jadi ketika kalian beli Honda Beat Street di Bekasi Motor khususnya, ini saya tidak membahas di dealer luar ya, saya bahasnya di Bekasi Motor. Di bulan Juni, khusus promo bulan Juni, kalian mendapatkan karpet atau panel step floor. Ini dia, berbahan karet yang akan kalian dapatkan secara gratis. Itu bedanya kawan-kawan. Jadi ketika kalian beli Beat Street, dapat karpet, ini dia, desainnya seperti ini, hitam. Ada paduan warna silver, abu-abu, dan tulisan Beat. Sedangkan di Beat Sporty, baik itu CBS ISS maupun Deluxe, tidak tersedia karpet kawan-kawan. Jadi dengan fiturnya yang lebih minim jika dibandingkan dengan Beat Sporty atau CBS ISS, dia ada bonus karpetnya. Itu sih perbedaan dari Beat Sporty dan Beat Street ini. Jadi menurut kalian seperti apa? Lebih baik nunggu 2-3 bulan untuk Beat Sporty, CBS ISS ataupun Deluxe ataupun CBS, atau beralih ke Beat Street dengan fitur yang lebih minim, tidak ada ISS, tidak ada power charging, tapi dapat karpet. Nah, kira-kira bakal gimana nih buat kalian yang berencana mau beli Beat? Bakal makin bingung kan? Oke, sisanya tidak ada perbedaan kawan-kawan. Jadi di bagian joknya ini sama, ukurannya sama, kemudian bagasinya
Tangkinya juga sama, bagasinya 12 liter, tangkinya 4,2 liter. Nah, untuk konsumsi bahan bakar juga sama kurang lebih, jadi 1 liternya 60 kilometeran. Jadi dapat menempuh jarak sejauh 60 kilometeran dalam 1 liter bahan bakar, baik di Beat Street maupun Beat Sporty. Perbedaan yang terakhir antara Beat Street dan Beat Sporty dari segi fitur atau spesifikasi, yaitu untuk Beat Street sendiri dia menggunakan step belakang model klik berbahan aluminium. Ini dia. Jadi tampilannya lebih sporty dan tentunya lebih awet karena bahannya aluminium, nggak gampang seret, nggak bakal karatan kawan-kawan. Sedangkan di Beat Sporty, nah ini dia masih menggunakan model pipa yang dibalut dengan karet. Jadi modelnya ini nggak tahu kenapa masih menggunakan model yang jadul. Ini dia perbandingannya kawan-kawan antara Beat Street dengan Beat Sporty. Saya juga heran kenapa ini tidak dicangkokkan di Beat Sporty, padahal kan lebih awet dan lebih sporty ya tampilannya ya, jika dibandingkan dengan yang pipa dibalut dengan karet seperti ini. Itu sih perbedaan yang berikutnya. Kemudian sisanya di bagian kaki-kaki belakang, ukuran bannya, suspensinya, pengeremannya sama semua, tidak ada perbedaan. Nah, di sektor mesin ini juga sama. Jadi Beat Street dengan Beat Sporty, mesinnya tentunya sama, rangkanya juga sama, rangka ISAF. Mesinnya injeksi 110 cc, SOHC, berpendingin sirip-sirip, kapasitas oleh mesin 0,6 liter, 0,65 liter. Kemudian untuk kickstarter juga ada juga di Beat Street maupun Beat Sporty kawan-kawan. Jadi memang perbedaannya dari segi fitur ada selisih dua fitur yang berbeda, ISS dan power charging, kemudian speedometer berbeda, step juga berbeda. Sisanya sama semua kawan-kawan. Baik itu pencahayaan, desain bodi depannya, bodi belakangnya itu sama. Stangnya yang paling beda, paling signifikan di bagian stang. Nah, untuk warnanya sendiri, si Beat Street ini hanya tersedia dua warna, yaitu warna silver dove dan hitam dove. Sayang sekali ya, pilihan warnanya hanya sedikit kawan-kawan. Sedangkan untuk Beat Sporty, untuk yang ISS ini ada dua warna, warna hitam dan warna matte blue. Sedangkan di CBS-nya dan di Lux-nya itu mempunyai banyak pilihan warna. Yang jelas kalau kalian mau beli Beat Sporty, pilihan warna dan tipenya itu banyak. Sedangkan di Beat Sporty mau nggak mau, kalau nggak hitam ya silver. Itu sih memang dari segi fitur terbatas, kemudian dari segi pilihan warna juga terbatas untuk Honda Beat Street. Jadi mungkin itu sih kawan-kawan beberapa perbedaannya dari Honda Beat Street dan Beat Sporty. Sisanya kaki-kakinya, ukuran ban, velgnya, kemudian suspensi depan, pengereman sama semua. Paling hanya beda warna kaliper. Jadi untuk Honda Beat Street dia warnanya emas, sama-sama Nissin satu piston. Sedangkan di Beat Sporty dia warnanya hitam. Itu saja sih. Untuk warnanya sendiri Beat Street ini Dove semua. Jadi silvernya dan hitamnya Dove. Sedangkan di Beat CBS ISS dia juga Dove semua, tapi di versi CBS-nya ada yang warna glossy. Jadi menurut kalian seperti apa? Yang lagi inden Honda Beat atau berencana mau beli Honda Beat Sporty, nunggu 2-3 bulan, lebih baik beralih ke Beat Street atau lebih baik nunggu? Karena dari segi fiturnya si Beat Street ini lebih minim jika dibandingkan dengan Beat Sporty, khususnya CBS ISS. Selisih harganya hanya 25.000 saja kawan-kawan. Bisa bantu tuliskan pendapatnya di kolom komentar supaya teman-teman yang mau beli Honda Beat Series khususnya jadi lebih mikir-mikir lagi antara beli Beat Sporty maupun Beat Street. Oke, jadi mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.